Di acara itu Pak Jokowi sempat bilang di rapat-rapat paripurna penting kabinet, Pak Prabowo udah lagi nggak Menteri Pertahanan, tapi udah ikut terlibat mengetahui apa yang dibahas dalam rancangan-rancangan pembangunan. Dalam proses transisi ini kan ada upaya orang-orang yang memang untuk membelah antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu Ya, dulu kan kita lihat. Benar-benar. Dan saya yakin itu tidak akan berhasil. Kalau kita menggagalkan transisi, katakanlah Prabowo nggak jadi mengatakan bahwa Gibran itu tidak sah, gitu ya kan? Bisa diskualifikasi, kan berarti Prabowo juga diskualifikasi. Udahlah, kita ini siapa sih? Kok merasa terus hebat, paling menentukan bahwa kita ini kalau nggak ada kita ini rusak semua, nggak ada lagi itu masa itu. Iya kan? Siapapun itu lah. Nah, siapapun itu, termasuk Bu Mega. Kalau di dalam agama Islam itu kan doa orang tertindas itu kan paling didengar sama Tuhan. Iya. Nah ini rakyat-rakyat ini kan orang-orang yang boleh kita kan lama sudah hidup tertindas. Ya kan? Bahkan mereka berdoa sama Tuhan, selamatlah, sehatkanlah Pak Jokowi, gini-gini. Itu didengar oleh Tuhan. Nggak apa-apa, Nggak kita tepuk apa-apa. tangan dulu. Politik 442 ini tim ini kalau kita bilang ini kalau dalam sepak bola. Nah, saya ini, baru mau bilang. Iya nggak? Kalau Ini dalam sepak pemain bola, legendaris banget ini. di belakang layar, di depan layar. Siapa ya contohnya ya yang legendaris tapi masih berpengaruh sampai sekarang tuh siapa kira-kira yang menggambarkan Kalau di seorang sepak bola. Iya. Ada siapa? Menggambarkan seorang Bang Zulfan Lindan yang hadir di Itu dong Politik yang 442. siapa? Juventus itu siapa? Siapa? Del Piero. Bukan Del Piero, yang bekas masih pelatih nggak dia tuh? Yang yang penjaga gawangnya Buffon. Juventus, Buffon. Buffon masih Gianluigi Wah. Buffon. Dia latih ya? Nggak tahu kalau ngelatih, tapi udah pensiun. udah pensiun, penjaga. tapi kalau nggak salah dia mencoba melatih ya. mungkin ya. Tapi Oke. memang pemain-pemain yang mungkin kita kenal jago-jago Kalau dulu. sayangnya nih kita nggak punya banyak waktu panjang, gue setuju. Bang Zulfan nih, kita taunya juga beberapa menit sebelum kita mulai acara. Dia penjaga gawang loh buat demokrasi Indonesia. Berbagai peristiwa. Ya, ikutin terus aja podcast-podcastnya Bang Zulfan Lindan. Karena kayaknya belum mau jadi buku. Padahal kalau jadi buku itu sejarah yang menarik sekali. Bang, kita bikin novel aja, Bang. Gitu Kita ya. bilang aja itu fiksi. Iya. Padahal cerita Padahal asli semua. Iya kan? Ini terjadi di sebuah negara jauh dari sinilah kita bilang gitu, Bang. Antah berantah. Ceritanya seru-seru soalnya ternyata pergolakan politik Indonesia dari Bang Bang Zulfan berarti Zulfan. aktif dari tahun berapa tuh, Bang? Politik 90 berapa? Kalau gitu saya setuju. Kalau novel cerita-cerita Novel, gitu. ya. Ah. Udah kita bikin, Bang. Laku itu. Nanti kita filmkan. Masuk ke Busan International Film Festival gitu. Aduh. Kalau difilmkan dia jadi aktornya paling cocok. Bang, Kedua kan? Bang, Berdua. saya lahir Aceh. Loksmawe saya. Oh, Cocok lah ya jadi peranin Aceh Bang Utara, Zulfan. Aceh Utara ya? Iya, Cocok Loksmawe loh. saya. Ya, buat Cocok yang kan nggak jadi tahu Bang nih, Zulfan. Bang Zulfan nih Dapil saya tuh. Aceh. Oh, iya? Waktu saya DPR dari Nasdem kan dapil saya Aceh Utara sama Loksmawe. Oh iya, Wow. saya Bang. Tapi KTP nggak sana lagi. Di mana? Numpang lahir Loksmawe aja ya? Loksmawe. Jalan Kampung Jawa Lama namanya. Waduh, Wah, deket laut itu. basis GAM juga tuh. Saya bukan gam tapi ya. Saya bukan gam. Kan udah lama meninggalkan, tapi basis itu. Basis itu. Aduh, Tapi bukan aman main. saya di situ. Oke, Jadi ini Bang Zulfan menarik, Lindan menarik, jadi menarik. tamu kita di Politik 442. Bang Zulfan Lindan nih low browsing deh. Nama Zulfan Lindan akan kelihatan dia di berbagai partai politik, pernah di DPR dan lain-lain. Tapi kita pengen tahu pendapat Bang Zulfan karena pernah di PD Perjuangan, pernah di Nasdem segala macam. Transisi iya. politik, Dan konon katanya transisi pemerintahan. kan pernah di PDIP ikut dari awal ya Bang ya. Iya, Di iya. PDIP. Nasdem juga Iya. waktu itu dari awal. Konon katanya sekarang udah diajak partai lain juga. Iya. Katanya. Bener Bang? Udah Iya, berapa iya, partai yang ngajak Bang? Ya, hampir rata-rata partai-partai yang masuk parlemen itulah. Waduh. Kenapa ditolak semua Bang? Nggak mau lagi Bang? Paling merdeka nih kita seperti sekarang. Podcaster. Jadi podcaster, YouTuber dengan pikiran yang bebas, independen, ya. Yang benar kita dukung, yang salah kita kritik, kita koreksi. Oh. Jadi Itu lebih yang paling bebas. penting kan itu. Iya, iya. Jangan kita ini menjadi YouTuber mendukung yang salah, membela
justru mendukung yang salah, mendukung membela yang salah gitu. Membela yang salah, tapi yang benar kita salahkan. Iya dong. Kita diskreditkan, kan nggak benar gitu. Capek juga ikut arahan fraksi Bang ya. Iya. Bikin fraksi sendiri aja di Udah podcast ya. Bang Zulfan Liandannya. Jadi kita bikin partai nanti, partai YouTuber ya. Partai YouTuber. Itu pasti Dua ide nih. Nah, itu Dua pasti ide. menang tuh. Bisa iya, ya? jangan-jangan iya Coba untuk Bang Gen Z Zulfan ya. aja penonton subscribernya aja udah berapa? Iya. Iya. Ada 70.000 sih lebih. Lebih dong. Subscribernya 315.000 ya. Tapi kalau jumlah tontonan udah berapa juta itu? Udah hampir 75 juta lah. Ya, kita masih kurang 74 juta lah buat nyamain. Ya kan baru. Tolong dong yang nonton Bang Zulfan nonton kita juga. Tolong Makanya ada diarahkan. Bang Zulfan nih. Tolong diarahkan. Tapi akhirnya memang tidak bisa dipungkiri Bang Zulfan walaupun saat ini memilih untuk tidak masuk ke dalam partai dulu, tapi tentu tetap memahami atau jangan-jangan sekarang lebih memahami lagi kalau dulu terkungkung di dalam partai, sekarang justru bisa ngomong sama partai manapun gitu kan dan mungkin di luar partai itu juga jadi lebih dapat banyak informasi. Udah Nah, ngerti dia Iya. kenapa partai ini begini, kenapa partai itu begitu. Kita Betul. masih bingung, beliau udah paham. Nah, kita ngomongin itu tadi, Bang. Ya. Ini kan kita sudah 10 tahun bersama satu orang presiden, Ya. Pak Joko Jokowi. Widodo. Gitu ya. Ini mungkin paham sih bahwa gejolak menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi ini cukup riaknya cukup inilah Ya, gitu, ya, cukup ya. besar gitu ya. Tapi di sisi lain kan harus diakui approval rate Pak Jokowi itu sampai sekarang pun masih sangat tinggi. 86,6%. Ya kan, dan itu sangat tinggi untuk seorang Yeah. presiden gitu. Ada beberapa hal yang terus terang kita baru lihat tuh dilakukan oleh Pak Jokowi. Contoh paling gampang ya, saya selfie sama Pak Jokowi itu ada kali 4 atau 5 gitu. Saya sama selfie sama presiden lain susah banget gitu. Tapi sama Pak Jokowi bisa, bahkan ada yang sama anak-anak saya tuh selfie-nya gitu. Itu satu, masyarakat senang selfie sama Pak Jokowi dan diladenin gitu sama Pak Jokowi. Dan Doorstop. dia cenderung menyambut ke orang. Iya. Bukan menunggu. Itu Pak tipe Mendekati dia. mendekati. Malah mendekat, iya betul mendekat Ya. malah ya. Itu kan fitur-fitur yang yang kita baru lihat. Saya ingat dulu sama Pak SBY juga susah tuh mau foto sama Pak SBY gitu kan. Jadi Ya. penjagaannya juga berbeda. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa hal, ada kepribadian Pak Jokowi ini yang sadar tidak sadar mulai 20 Oktober ini kon nih. Apa yang menurut Bang Zulfan akan Kirain hilang copot. setelah Pak Jokowi ini tidak lagi menjabat sebagai presiden? Apa yang akan kita belum sadari tapi pasti akan kita rasakan gitu? Ya, salah satu yang kita akan hilang itu keakraban ya. Ya, betapa orang merasakan Pak Jokowi datang ke pasar-pasar, datang ke tempat-tempat masyarakat di mana masyarakat berkumpul, ya kan, pedagang, apa sajalah. Itu kan merasa sekali ada keakraban. Ya, Tidak seperti berjarak. tidak ada jaraknya. Iya. Nah, saya kira itu tidak mudah dilakukan bahkan oleh Prabowo juga tidak mudah. Ya kan? Karena latar belakang. Ya, Latar belakang Prabowo kan seorang tentara. Pak Jokowi ini rakyat, kan gitu. Nah, jadi memang karakter sebagai anak rakyat dan hidup di tengah-tengah rakyat itu sangat gampang berkomunikasi dengan masyarakat, dengan kalangan apapun. Karena awalnya pun sudah begitu. Ya, Kan? sudah begitu, gitu loh. Ya, walaupun ada protokoler, tapi kan suka dia terobos tuh. Iya. Protokolernya suka pusing, Bang. Iya, Pas pampres Iya, pusing loh. pasti tuh ngeri banget tuh. Iya kan? ya. Jadi kadang-kadang saya contoh berapa kali lah, kalau ada acara-acara, gitu kan. Nah, kalau dia lihat ada saya, Pak Lindan, dia keluar aja tuh dari pas pampres. Pak Lindan, apa kabar? Gitu kan. Nah, harusnya kan nggak bisa begitu orang. Iya. Kalau SBY kan pernah juga begitu, walaupun dia kenal saya kan dari jauh aja. Gitu. Iya. Tapi kalau Pak Jokowi dia keluar salaman, Pak Lindan apa kabar? Langsung ya, Ah. belok. Jadi dan sama siapapun dia begitu. Jadi maksud saya bahwa memang itulah yang kita hilang. Yang mungkin Prabowo sulit karena tradisi pengamanan di TNI ini kan ketat. Iya. Pasti. Ya. Nah, sehingga kan orang kan begini, bos saya, kalau pas pampres kan lihat, bos saya ini kan agak lentur nih, saya juga harus menyesuaikan. Tapi kalau bosnya, misalnya presidennya lebih strict, ketat gitu kan, mereka juga menyesuaikan diri. Menyesuaikan. Nah, jadi kita mengharapkan Prabowo itu harus menghilangkan itu. Paling tidak ya 50% diambil lah pola yang
polanya yang karakternya Pak Jokowi bukan di dalam persoalan pemerintahan, tetapi kemudahan masyarakat berkomunikasi, berjabat tangan dengan seorang presiden sehingga merasa dekat kan gitu. Itulah Emang kan. penting ya Bang, ketemu sama rakyat kayak begitu tuh ya. Loh iya dong kan karena ini apa ya? Kita banyak sekali yang bisa kita dapat dari rakyat. Iya. Bayangkan kalau rakyat ini yang kalau di dalam agama Islam itu kan doa orang tertindas itu kan paling didengar sama Tuhan. Iya. Nah ini rakyat-rakyat ini kan orang-orang yang boleh kita kan lama sudah hidup tertindas, ya kan? Mereka berdoa sama Tuhan, selamatlah, sehatkanlah Pak Jokowi, gini-gini. Itu didengar oleh Tuhan, ya kan? Ya. Tapi mungkin orang-orang kayak kita ini kelas menengah ke atas berdoa, Tuhan bilang, lo udah enak-enak Pak, udah sih nggak usah berdoa. Mau ngeluh apa lagi sih katanya gitu, mau ngeluh apa lagi. Bisa jadi ya. Bisa jadi, pantas gue berdoa nih Politik 442 banyak subscribernya belum terlalu pengaruh. Tapi Bang Zulfan mungkin nggak terlalu doa kenceng kayak kita, tapi banyak subscribernya gimana Ya, sih? itu. Jelasin Tapi kan udah 2 tahun setengah. Udah tahu. Dua tahun setengah, waktunya juga, ya kan? Iya. Saya sendiri merasa masih kok lama sekali gitu, Iya. ya kan? Jadi keakraban dengan rakyat. Tapi mungkin Prabowo punya gaya sendiri kali Bang. Ada nggak? Iya, makanya saya katakan tadi latar belakang itu kan pasti berbeda. Nah, kalau Prabowo bisa gini, Prabowo kalau melakukan pendekatan dengan kelas menengah, intelektual, aktivis itu gampang. Cepet. Oh iya. Itu kita akui. Dia kan kalau ada orang-orang kelompok oposisi apa semuanya itu dia temui pasti. Itu diajak komunikasi. Kan itu kan sudah pertemuan-pertemuan seperti itu kan gampang diatur. Dari segi security-nya, ya kan, pertemuannya dalam gedung, dalam ruangan gitu. tertata. Tapi kalau di tengah-tengah rakyat ini kan bagaimana dengan pengawalan? Iya. Itu yang kita lihat, tahu-tahu ada yang motornya ngejar mobil Pak Jokowi lah, yang tiba-tiba nerobos penjagaan Yang mau Sneon kan megang. pas pampres kalau kayak Iya. gitu. Saya pengalaman dengan Ibu Mega atau dengan Pak Taufik. Hmm. Ya kan kita kalau keluar dari DPR atau udah keluar dari Teguh Umar, itu kan kadang-kadang Pak Taufik bilang matiin tuh alarm bukan alarm Sirinenya. sirinenya pakai motor sirine. atau mobil matiin. Udah nggak usah, kita ikutin aja alur yang ini. Nggak usah. Makanya pada masa Ibu Mega sama Pak Taufik, yang boleh menggunakan Power Raiders itu hanya presiden, wakil presiden. Menku, Panglima TNI, semuanya nggak boleh. Kita larang. Saya kan Komisi 1 waktu itu. Kita larang. Ngapain kan itu semua sekarang siapa aja bisa. 200.000 udah pakai Power Raiders. Iya Bang, itu sore aja kalau di Jakarta nih mungkin Lagi kalau macet-macetnya lagi ada macet aja di ya. Sudirman itu, kalau nggak ketemu 6 Forerunner tuh minimal kayaknya. Iya. Ada aja. Pagi juga gitu. Dan tuh nggak ya. semuanya mobil menteri juga. Entah Iya. mobil plat-plat putih Lah biasa itu juga kan bisa bayar. Iya. Bisa bayar 500.000, sejuta tergantung jaraknya kan. Nah, bahaya sekali itu. Jadi membuat orang itu apa ya? Dan orang menganggap itu pemerintah, padahal itu swasta. Iya. Ya kan? Akhirnya kan Disangkanya. pejabat kok sombong banget sih. Padahal kan bukan pejabat dia, Terus swasta. Pak. swasta. Nah, itulah artinya memang tidak teratur lagi sekarang ini. Nggak jelas gitu. Ya, Bang, kalau saya mau ngamatin sedikit yang di media transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Iya. Belum lama kan ada acara ekonomi dari sebuah bank BUMN yang mengatakan di acara itu Pak Jokowi sempat bilang di rapat-rapat paripurna penting kabinet, Pak Prabowo udah lagi nggak Menteri Pertahanan, tapi udah ikut terlibat mengetahui apa yang dibahas dalam rancangan-rancangan pembangunan. Ketemu Bu Sri Mulyani secara khusus untuk rancangan APBN juga sudah gitu sebagai presiden terpilih. Juga ada pertemuan tuh yang kita sebutlah informal Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Makan malam ya? Makan malam di itu. Pelataran. Di posting lagi. Abang ngelihat ini bagian dari transisi pemerintahan atau sign-sign tertentu, tanda-tanda tertentu dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Di tengah ada isu fufu fafa yang Iya, iya. ya
Begini. Gitu. Fufu Papa tahu kan? Tahu. Oh, tahu. Siapa, Bang? Iya. Ya itu masih pro kontra ya. Iya. Saya juga ada yang ngasih data itu bukan Pak. Itu bukan bukan Gibran, tetapi ini ada yang main dari dalam internal Polhukam lah. Polhukam ini bukan artinya Kementerian Polhukam ya, tapi di bidang itu di bidang itu ada yang main gitu. Ya belum dibuka aja. Ya. Gitu. Bisa jadi nggak kebuka. Kalau soal buku apa itu kan. Nah, jadi kalau saya melihat begini, upaya dalam proses transisi ini kan ada upaya orang-orang yang memang untuk membelah antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Itu dulu kan kita lihat. Benar. Dan saya yakin itu tidak akan berhasil. Kenapa? Kalau buka, Kenapa yakin? ya karena nggak ada masalah mereka. Mereka ini bersahabat, berkawan. Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya tahun 2003 bulan Mei sudah saya orasi sendiri di podcast saya mengatakan Jokowi pasti akan mendukung Prabowo. Itu Mei 2023. Kalau dibuka itu ada sampai sekarang. Kejadian benar. Nah, apa alasan saya? Pertama, kalau Ganjar jadi presiden, tidak akan mengganggu Jokowi. Tapi kalau Jokowi diganggu, dia nggak bisa protek. Gitu. Anies bukan hanya sekedar tidak mengganggu, kalau bisa dia jebloskan Jokowi ke penjara. Kalau dia jadi presiden. Ketiga Prabowo. Prabowo di samping dia tidak mengganggu, dia protek. Alasan itulah yang membuat Jokowi ini mendukung Prabowo. Itu saya ngomong bulan Mei itu. 2023. Kan YouTube nggak bisa masih digital. Jejak digital nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Mau kita pasang di sini, Bang? Tinggal diklik. Boleh aja. Nggak tahu bisa apa nggak. Nah, jadi kalau saya sangat yakin, tidak bisalah orang itu mencoba atau berupaya untuk memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Satu, Prabowo ini orang yang tidak akan lupa jasa orang. Karakternya ya? Karakternya. Saya ambil contoh. Mungkin 80% orang Aceh menganggap Prabowo ini nggak benar nih. Masa yang namanya Muzakir Manaf, Mu'alim, yang orang tahu maaf aja lah, ya kan ngomong nggak bisa, semua nggak bisa, didukung jadi gubernur. Calon gubernur dari Gerindra dan Demokrat semua ikut di dalam itu. Kenapa? Karena memang dia berkawan lama dengan Mu'alim ini. Sejak masa dia di Kopassus, Mu'alim ini digam. Orang mau bilang apa nih teman saya? Nggak ada urusan. Nah, gitu ya. Apalagi Jokowi, orang yang berjasa. Kan saya katakan, Prabowo itu terpilih dan mengalahkan calon-calon lain itu karena ada Gibran di situ. Karena ada Jokowi di situ. Saya kasih contoh. Saya diundang oleh Prabowo. Ya. Dari ujung cerita lah, saya cerita aja, nggak usah panjang-panjang, dari 2 jam yang kita ketemu. Ya. Ujungnya Pak Mas Prabowo tuh mengatakan, saya galau nih, belum punya wakil presiden. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Bulan puasa yang tahun lalu itu. 2023. Kenapa Mas? Saya bilang, iya, saya bilang, kenapa nggak Hovifah Mas? Ya kan perempuan ini bagus. Nggak bisa, karena Mbak Hovifah tuh mau 2 kali jadi gubernur. Masalah Erik bagaimana? Ya ini masih dipertimbangkan. Eto ya. Masih dipertimbangkan. Nah, itulah dia bilang. Pulang dari situ, saya diajak makan sama Mas Hasto. Besoknya. Ya saya cerita. Saya apa adanya lah, ya kan. Saya ketemu Pak Prabowo sedang tanya soal presiden. Hasto seperti kaget. Loh, jadi Pak Prabowo ini mau jadi presiden, bukan mau jadi wakil presiden, kira-kira gitulah. Pikirannya mereka, skenario awal tuh kan karena surveinya si Ganjar tinggi kan, waktu itu ya. Makanya sangat wajar Pak Jokowi meminta atau menyarankan lah misalnya, oke lah Prabowo jadi wakil. Makanya kan Hasim kan marah-marah kan, masa sih usia segala macam pengalaman jadi wakil kan gitu. Tapi kan mereka bicara survei. Nah setelah Pak Jokowi geser dari PDIP dan Ganjar, kan suara Pak Jokowi lari ke Prabowo, sehingga survei Prabowo lebih unggul.
harusnya kan Ganjar jadi wakil kan gitu. Iya. Nah, tapi kan tetap nggak mau. Karena partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu. Dia lupa pemenang pemilu belum tentu pemenang pilpres. Ya kan? Nah, jadi si siapa tadi Mas Hasto langsung dipanggil Ibu Mega ke Teguh Umar. Bang, saya harus ke Teguh Umar sekarang ini. Gini. Saya kaget 2 hari kemudian dideklarasikanlah Ganjar. Kenapa terburu-buru untuk menunjukkan kepada apakah Jokowi ataupun Prabowo, Ganjar nggak bisa jadi wakil. Tapi jadi presiden. Jadi Kalau lo mau jadi wakil ikut kita. Kan gitu kira-kira kan ini. Jadi capresnya dikunci dulu nih. Ya, kan kalau politisi kan itu persepsi kan harus ada imajinatif. Ya kan kalau nggak ada imajinasi politik kita demo aja di jalannya kan. Visioner, Pak. Visioner. Nah, jadi kaget saya hari Minggu kok tiba-tiba diumumkan itu. Oh, saya tahu ini maksudnya supaya jangan lagi berpikir Ganjar ini jadi wakilnya Prabowo. Ya kan? Justru kalau bisa Prabowo yang jadi wakilnya Ganjar. Ternyata kan perkembangan terus berjalan masing-masing menjadi presiden kan. Nah, makanya terus terang Pak Prabowo ini kan mau menang. Kalau seandainya bukan Gibran, wakilnya dia waktu itu pasti 2 putaran. Dan kalau 2 putaran, kecenderungan Pak Prabowo kalah itu besar. Ya kan? Karena Anies sama itu kan bergabung. Ya kan? Kita udah lihat masa kampanyenya kan. Gitu, debat. Ya. Nah, jadi mengapa Prabowo itu mengambil Gibran? Memang mau menang. Dia udah capek 3 kali kalah. Wapres sama Mega kalah. 14 kalah, 19 kalah. Masa 2024 udah umur 74 tahun kalah lagi, nggak ada kesempatan. Ya kan? 79 udah payah. Ya kan? Udah menjelang 80 mau jadi presiden, udahlah. Susah kan? Apalagi ada sakit macam-macam. Tapi kan sekarang dengan dia jadi presiden kan kesehatannya mulai bagus lagi kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa orang tuh nggak ngerti. Dipikir main-main memilih wakil presiden yang namanya Gibran. Ini bukan main-main, mau menang siapapun. Ya kan? Dalam sebuah siapalah kita sebut ini kalau sepak bola strateginya memang dia memilih itu. Iya. Seperti orang sekarang ini kita pakai naturalisasi. Kan? Kita kan mau menang. Terus ada bilang ngapain naturalisasi? Loh, mau menang kok. Kita kan mau menang. Udah berapa puluh tahun nggak pernah masuk Piala Dunia. Kualifikasinya ya kita gagal. Prakualifikasi. 4-0, 6-0 dihantam Hong Kong, dihantam sama Korea kan. Nah sekarang mau dikritik lagi. Ini orang ini seperti apa sih cara berpikirnya? Nah jadi kita mau menang, mau jadi pemenang ini, mau masuk Piala Dunia. Apapun kita lakukan selama tidak merugikan orang lain. Kok diprotes? Ini yang protes lagi Peter Gonta, ya kan? Siapa lagi? Rocky Gerung, ya kan? Jadi semua mereka protes. Bola diprotes, presiden diprotes. Bingung kita. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa mengapa Prabowo mengambil Gibran? Dia mau menang. Kali ini dia tidak mau kalah. Dan jalan satu-satunya untuk dia menang, dia harus memang bersama Jokowi. Dan supaya Jokowi all out terlibat, ya Gibran jadi wakil. Itu kan logik aja kan. Siapapun semua strategi itu menuju kemenangan bagi Pak Prabowo. Jadi, dan ini nggak akan dilupakan sama Pak Prabowo. Nggak mungkin lah. Prabowo itu bukan orang... Lihatlah sekarang lingkungan dia, ini tim dia yang ada di... Apakah namanya mau proses penyusunan kabinet, transisi, semuanya kan kawan-kawan lamanya. Itu yang udah bersama Pak Prabowo belasan lebih tahun. Sabri, Samsudin, Sugiono, semuanya kan. Itu kawan-kawan lama semua. Nggak ada diambil kawan-kawan baru. Kalau Bang Zulfan dipanggil, kawan lama juga berarti. Ini kawan lama semua orang deh di politik nih Bang Zulfan nih. Enggak juga, ada yang... Ya kawan lama 98 kita berbeda. 98, waktu itu Pak Prabowo masih di Pangkostrat kan, bersama Kiplan Zen sebagai Kaskostrat itu kan masih membela Pak Harto kan. Sampai saya kan sekjen alumni HMI waktu itu. Yudil Heri ketua umum. Dia bilang tolonglah HMI jangan terlibatlah di dalam proses ini.
Ya kita kan nggak bisa. Jadi kita datang ke seluruh fraksi yang ada di DPR, kami waktu itu. Kami ya. Ya, dan fraksi ABRI mengatakan, wah ini kalau udah kami turun gini jadi nih proses politik ini, kan gitu. Nah, jadi berseberangan waktu itu. Ya berbeda lah. Tapi berseberangan 98, sekarang bisa diskusi. Itu ya. lain-lain. Sebelum itu sudah berapa kali juga diundang ke DPP Gerindra bersama dengan teman-teman saya waktu itu kan. Yang sekarang sebagian besar masih oposisi kepada Pak Jokowi, ya kan? Di situ ada misalnya Hatta Taliwang, ada beberapa orang lah. Ya kan? Masih ada tuh Bang ya, yang di dalam Gerindra yang oposisi sama Jokowi sampai sekarang gitu? Yang mana? Ada nggak di dalam Gerindra? Kayak mengingat nggak ada lagi lah, kalau Gerindra nggak ada. Kan kita begini, di dalam partai politik itu ada yang loyal benar, ada yang setengah loyal, ada yang seperempat, ada yang pura-pura loyal. Iya kan? Pasti ada. Kalau senior yang ngomong gini kita udah yakin ya. Itu semua partai ada. Ada yang die hard semua pokoknya. Partai itu ya. Gitu kan? Ada ya. yang pura-pura loyal juga ada. Karena belum ada yang lebih menarik aja gitu maksudnya. Ya enggak, masih berkuasa. Masih berkuasa, masih pemenang. Oke. Nanti mulai kalah ditinggalin lagi. Iya. Nah, tapi kalau yang loyal benar, itu kan mau kalah, mau menang, mau berkuasa atau tidak. Ada di situ terus. Nah, gitu. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau bukan hanya Gerindra, hampir seluruh partai itu ada seperti itu. Ya. Iya. Karakter-karakter ini kan karakter kita lihat secara umum para politisi kan. Jadi memang mereka berkarir dengan approach politik yang memang ya kata orang sekarang itu seperti menjilat gitu ya kan. Nah, sehingga nanti pada satu situasi orang yang dia dukung ini tidak berkuasa lagi, dia tinggalin aja gampang. Easy going, pergi. Ya kan gitu. Nah, gitu. Bang, kalau ini kan sebenarnya tadi aku bilang riak-riak di akhir masa jabatan Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya kalau urusan rasa keadilan, hukum segala macam bisa dipahami lah gitu ya. Mungkin ada yang merasa ada aturan yang dilanggar lalu memperjuangkan hal tersebut. Aku sih ngerasa bahwa itu wajar lah gitu ya pada saat kita merasa ada pelanggaran. Tapi kan di sisi lain kita melihat bahwa ada juga tuh effort-effort yang kayak bukan karena pelanggaran hukum juga, tapi terus mencoba memisahkan antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Kalau saya sih ngelihatnya secara rakyat gini aja. Pada saat pergantian atau transisi pemerintahan, ya saya maunya tolonglah transisi yang baik-baik itu dilanjutkan, yang jelek-jelek itu diubah dan ditingkatkan gitu kan. Ngapain dicongkel-congkel terus nih antara presiden yang akan selesai menjabat dengan yang mau duduk sebagai presiden gitu. Why gitu? Kenapa Bang? Kenapa ada upaya-upaya ini gitu loh? Masalah pertama adalah mereka gagal menjegal yang namanya Gibran di MK. Sampai KPU untuk jadi wapres berhasil kan. Nah, kemudian kita ikut dalam proses pemilu. Mereka diam dulu karena mereka merasa bahwa mereka pemenangnya nih. Oh sudah dalam pemilu sendiri menang gitu sendiri. Oke. Ya kan, oke deh Gibran nggak apa-apa di situ sudah kita hantam segala semacam sehingga orang nggak mau lagi milih Prabowo Gibran. Ternyata yang menang nih pasti Anies kan atau Ganjar kan gitu pikirannya. Nah sehingga mereka diam dulu. Ternyata kalah. Kalah cari jalan lagi apa nih? Karena nggak mau terima kekalahan. Artinya kan kemenangan Prabowo itu kan karena Gibran. Ya kan? Nah sehingga Gibran ini kan menjadi masalah. Oke. Kan langkahnya sekarang mereka tuh nggak mikir ya. Kalau kita menggagalkan transisi, katakanlah Prabowo nggak jadi mengatakan bahwa Gibran itu tidak sah, ya kan? Bisa diskualifikasikan, berarti Prabowo juga diskualifikasi. Ya kan? Satu pasangan. Ya satu pasangan kan. Dan secara konstitusional kan nggak bisa didiskualifikasi semudah itu. Emang ini main bola apa? Wasit langsung keluar kartu merah. Offside udah. Offside keluar. Aduh, Bang Julvan ngingetin wasit lagi. Wasit Bahrain deh. Wasit Bahrain. Apa itu 6 jadi 9? Lanjut Bang. Itu nanti kita keselnya nanti aja.
Lah itu, jadi kalau kita lihat dari Jadi bumbu-bumbu dari situ tuh masih terus tuh. Oh. Nah kemudian dengan Gibran, katakanlah ini hayalan mereka, bukan ini bisa kejadian ya kan. Gibran batal, ya kan, gagal. Prabowo gagal. Terus siapa yang penggantinya? Mereka Anies. Kenapa? Karena nomor 2 kan. Memang ada aturan gitu. Loh ini kan namanya Hayalannya, orang berpikir nggak pakai aturan, hayal. Oh. Imajinasi ini. Makanya saya katakan ini imajinasi kosong. Ya kan? Imajinasi kan ada yang berisi juga, ada yang kosong juga kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang upaya mereka terus. Nah, dan kemudian paling tidak dengan mereka bersuara terus, Prabowo menjadi perhatian nih. Ya kan? Paling tidak diajak lah, ada yang kepingin jadi one team press barangkali yang udah senior ya kan. Ada yang kepengen jadi komisaris, ada yang kepengen jadi apalah, pokoknya dapat jabatan di masa pemerintahan. Caranya Bang, kalau gitu kita agak keras sedikit nah. Biar diajak jadi apa gitu. Iya. Kita mesti muncul nih. Kalau kita diam-diam kita hilang nih, lenyap nih. Mesti bicara. Justru harus berisik biar nanti didengar gitu ya, dilihat Dan gitu. apalagi mereka berbilang, kalau tipe-tipenya Prabowo tuh kan mau rekonsiliasi nih, ya kan gitu. Yang cuman berisik sayangnya diajak jadi mereka mau ngajak Prabowo rekonsiliasi, tapi juga memaksa Prabowo harus pisah dengan Jokowi, yang sangat tidak mungkin. Yang itu menurut Bang Zulfan itu non-negotiable gitu ya. Jadi coba bayangkan, saya kan bilang, mana mungkin Pak Prabowo, ya kan, ibarat pemburu. Ini burung udah di tangan, ya kan? Bersahabat dengan Pak Jokowi. Terus ada burung baru mau masuk, suruh lepas ini. Lah gua megang lu aja belum kok. Iya. Bagaimana saya mau disuruh lepas Pak Jokowi? Lebih nggak kepegang yang ini gitu kan. Dan saya tahu kalian oportunis kok. Iya. Iya kan? Lah masa saya kerjasama dengan oportunis? Jokowi tidak oportunis. Ya dukung Prabowo, konsisten dukung Prabowo. Dan Ya itu kan? tunjukkan. Dan saya harus pisah dengan PDIP dengan Ibu Mega, ya pisah. Itu harga yang harus diambil. Ya, dan jadi salah mereka membaca Prabowo. Kalau saya bilang Prabowo tidak akan pisah dengan Pak Jokowi. Even Mbak Mega misalnya bilang, saya mau ketemu dengan Prabowo, harus Prabowo tinggalkan Jokowi. Itu nggak mungkin. Lebih bagus saya tidak dengan Ibu Mega, tapi saya tetap dengan Pak Jokowi. Iya ya, belum ketemu loh nih. Nah, itu prinsipnya. Padahal kan menjelang pelantikan tanggal 20, Pak Prabowo berharap bisa ketemu ya. Ya, 17 katanya. 17 Oktober tuh ada ulang tahun siapa ya? Bukan saya. Ya, ulang tahun Pak Prabowo ya, 17 Oktober ya? Masa sih Pak Prabowo? Nggak hafal. Coba lihat, 17 Oktober ulang tahun siapa tuh? Katanya di yang situ. akan dijadikan momen gitu. Ya, tapi Siapa? Pak Prabowo? Oh, pas 17 Oktober ya? Nah, tapi kalau syaratnya, nanti kan Pak Jokowi pasti hadir. Ya kan? Ibu Mega mau hadir nggak kalau Pak Jokowi hadir? SBY hadir. Ya nggak mungkin lah. Gara-gara Megawati harus nggak hadir Pak Jokowi. SBY, Jokowi. Nggak akan Orang mungkin. ini gini ini nggak ngukur-ngukur juga kadang-kadang. Terlalu, Jadi dari yang paham Bu Mega. Iya. Kita Iya nggak kan? ikut-ikut. Gitu. Maksud Bang saya, Zulfan. udahlah. Kita ini siapa sih? Kok merasa terus hebat, paling menentukan bahwa kita ini kalau nggak ada kita ini rusak semua, nggak ada lagi tuh masa itu. Iya kan? Siapapun itulah. Nah, siapapun itu, termasuk Bu Mega, nggak ada itu. Sekarang kan bagaimana? Semua di berbagai negara, partai buruh menang, partai liberal kalah. Setelah mereka tuh bersama-sama lagi, ya kan? Memang tidak ada dalam kabinet, tapi di parlemen mereka bisa sama. Di Prancis, Belanda, UK. Semua begitu. Hampir semua begitu. Bahkan kan, ya mungkin yang agak beda sedikit Partai Demokrat dengan Partai Republik. Di Amerika. Itu karena mereka cuma berdua kan. Ya kan? Mau bilang apa? Ya kan? Jadi polarisasi lah. Ya, Republik menang, Demokrat posisi. oposisi semua. Gantian Gitu aja. juga sebaliknya. Dan itu udah biasa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ini kan rekonsiliasi, punya toleransi, bahasa agamanya silaturahmi, ya kan? Apa salahnya? Ini bukan keluar dari mulut Pak Jokowi gitu, tapi katanya Jokowi khawatir kalau sampai ada pertemuan antara Prabowo dan Bu Mega, bahkan sampai membujuk nggak usah ketemu. Ini lagi-lagi bukan pernyataan dari Pak Jokowi sebenarnya, tapi memangnya
masalah kalau ketemu. Atau jangan-jangan kalau Prabowo Bu Mega ketemu pun ya tergantung omongannya, nggak masalah juga gitu. Nggak ada, sebenarnya itu tidak usah menjadi syarat. Sekarang ini kan yang gelisah, orang-orang kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, ini akan kegelisahkan kawan-kawan yang sekarang ini menyerang Jokowi. Karena apa? Mereka tidak ada lagi kuda tunggangan yang dipakai untuk memojokkan Jokowi. PDIP kan paling empuk dipakai. Iya. Iya kan? Nah, terus kekuatan mereka untuk melakukan kritik dan menyingkirkan Jokowi itu apa? Nggak ada lagi. Lo cuma person-person aja. Tapi kalau PDIP kan partai. Walaupun kecil perannya, tapi masih bisa dipakai. Nah, kalau Prabowo ketemu dengan Mega, selesailah itu. Apalagi yang mau mereka pakai? Nggak ada harapan. Oke. Saya nyambung sedikit mumpung Bang Zulfan udah nyampe di kemungkinan pertemuan Pak Prabowo sama Ibu Mega dalam hal ini PDI Perjuangan. Apakah ini masuk lagi nih, kalau analogi sepak bolanya, sebuah tim sepak bola ganti manajer kan bisa siapa saja pemainnya. Pak Prabowo kan egaliter nih, dia kepengen semua dalam silaturahmi yang sama untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Jangan-jangan PDI Perjuangan kalau ada pertemuan Ibu Mega masuk ke kabinet, Bang Zulfan? Bisa masuk, bisa enggak. Oke. Itu kan tidak menjadi syarat. Kita ketemu dulu silaturahim. Ya kan? Sebab kalau nanti masuk kabinet, bisa nggak menteri-menteri PDIP dalam kabinet, mereka ini betul-betul loyal kepada presiden, tapi bukan loyal kepada ketua umum partai. Iya kan? Prabowo juga pasti maunya begitu kan? Dong. Iya. Nanti kan kayak Ganjar lagi kasus U20. Kita bola lagi nih. Ya kan? U20. U20. Ya kan? Harusnya kan Ganjar dan siapa Gubernur Bali? Kok jadi lupa? Iya, Bali. Ya oke lah, Gubernur Bali. Bali kan kita kenal wisatawannya kan. Betul. Daerah wisatanya bukan gubernurnya, lupa kita memang karena nggak pernah ngomong. Nah, Wayan Koster. Wayan Koster dan Ganjar itu menolak U20 kan sama sekali sebagai gubernur itu tidak bicara dengan presiden. Iya. Ini kan urusan kenegaraan. Harusnya orang pertama yang dia ajak bicara itu atau presiden minta pendapat itu, Pak, kita begini, bukan ketua umum partai, bukan sekjen partai. Ya kan mungkin jangan-jangan bukan ketua umum itu, sekjen. Iya kan? Iya. Nah kemudian kan satu hari setelah Ganjar dan Wayan Koster ngomong itu, Pak Hasto telepon saya. Bang, saya mau ke Perkes Sabang. Lah, jam 10. Saya bilang jam 10 ada anak masih tidur. Jam 12 deh. Itulah menjelaskan tentang mengapa penolakan U20 terhadap Israel dengan teori konspirasi dan bagaimana teorinya Bung Karno. Ajaran Bung Karno menolak itu. Ada di podcast saya ada tuh Hasto ngomong itu panjang deh cerita. Nah, jadi maksud saya kalau nanti ada menteri PDIP yang masuk di dalam kabinet Prabowo, mau loyal kepada presiden atau kepada ketua umum partai. Oke. Itu Jadi, harus firm, itu harus pasti. Di tengah santer-santer sepertinya ada nama-nama PDI Perjuangan juga akan masuk ke kabinet. Abang pikir ini rasanya agak sulit? Sulit kalau kita melihat dari segi loyalitas. Oke. Karena kan mereka ini kan masih khawatir ketakutannya kepada ketua umum. Gitu. Dan Ibu Mega ini tidak mau lagi kan seperti kasus Rini Sumarno kan. Ya kan, Rini Sumarno itu kan Ibu Mega nggak suka. Tapi kan minta berapa kali diganti, nggak diganti-ganti kan. Itu periode pertama Pak Jokowi ya, Pak Jokowi 2014. gitu, kan? Gitu loh. Padahal kan saya tahu betul bagaimana hubungan Rini dengan Bu Mega. Ya kan? Ya istilahnya makein sepatu, menyesuaikan baju Bu Mega kan Rini. Tetapi begitu dia dekat sama Jokowi, tinggalin aja Bu Mega. Dari sedekat itu. Ibu Mega tuh kasihan. Ada dua orang yang paling dia dekat sekali, ya kan, dan dia support habis-habisan, meninggalkan dia tanpa assalamualaikum, tanpa wassalam. Yaitu satu Laksamana Soekardi, kedua Rini. Pokoknya rela apapun Ibu Mega itu demi Laksamana Soekardi. Tiba-tiba hilang, tangdung-tangdung bikin partai sendiri kan, PDP itu. Yang katanya kalau PDIP menyebut PDIP itu partai banteng kurus.
Karena lucu memang gambarnya kan mas tulang-tulang rusuk semua kan. Bang, kalau tebakan Abang untuk kabinet di mana akan ada santer di media 2-3 hari belakangan ini. Sekali lagi karena Pak Prabowo bilang tanggal 20 habis pelantikan, dia akan umumkan segera kabinet. Sekarang ini kan lagi dipanggil-panggilin. Iya, iya. Akan ada nama-nama menteri dari Pak Jokowi yang diteruskan. Nah, itu kemungkinannya seperti apa? Ya saya kira, Dan melambangkan apa bagi Bang Zulfan kalau iya ada menterinya Pak Jokowi? tapi setahu saya Pak Jokowi itu nggak ada lah minta nama ini nama Titip, itu. titip, Itu bukan tipe dia lah. Bukan Oh. tipe Pak Jokowi. Misalnya nitip ini, nitip itu. Tapi kan ini sama-sama orang Jawa nih. Bisa mengerti bahasanya masing-masing. Pak Jokowi, Pak Prabowo nih. Iya, cuman orang nggak ngerti. Iya kan? Misalnya katakanlah, oh Rosan udah ditaruh di Menteri Investasi. Iya, Kan gitu. Nah ini maunya siapa? Kan gitu. Jadi gini, Pak Jokowi ini mempermudah transisi, bukan hanya persoalan transisi pelantikan presiden. Perubahan ya kan? Iya. Penggantian pelantikan presiden. Tapi transisi kabinet ini sudah dimulai. Misalnya mengapa Bahkan menaruh sebelum pemerintahan nih ya. iya, mengapa dilantik. Thomas Jiwandono Jiwandono ditaruh di wakil. Wakil Menkeu. Apakah itu keinginan Pak Prabowo sendiri? Saya nggak yakin. Apakah itu keinginan Pak Jokowi? Juga saya nggak yakin. Pasti mereka ngobrol berdua. Mungkin idenya dari Pak Jokowi. Ya kan, ada orang kasih input ke Pak Jokowi, ini anak-anak muda, memang ponakannya Prabowo, tapi ngerti soal keuangan. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi dia juga tidak menjadi Menteri Keuangan, tapi tetap wakil aja. Ya kan, untuk karena keuangan ini kan nanti seperti pajak dengan bea cukai itu kan bagian penerimaan. Iya, Itu kan penerimaan dipisah negara, satu. dipisah. Dipisah. Nah, jadi saya kira bukan kompromi. Kalau kompromi itu kan seperti ada perbedaan. Saya melihat nih antara Prabowo dengan Jokowi itu inbuil. Disepakati. Nah, inbuil itu artinya gini, seperti air, H2O udah. Oh. Tidak ada oksigen, nggak ada air, bukan Iya, air. iya, iya. Tidak ada hidrogen juga bukan air. Jadi dia sudah H2O, inbuil bersatu. Jadi apapun yang dia lakukan itu adalah bersama-sama untuk Jadi kebaikan. Bukan ini orangnya Prabowo. Oh, ini orangnya bukan, nggak Jokowi, ini ada orang itu. Prabowo, ini Nggak orang Oke, Jokowi. kan udah ada apa namanya reshuffle kabinet terakhir kemarin dari Pak Jokowi itu sudah mengarah kepada Iya. transisi sebetulnya. Ya kan, misalnya Menteri Hukum HAM Ya, itu kan udah ada Andi Aktas. ketua balik kan, Betul, dari si- DPR. ya, Supratman. Supratman udah masuk di situ. Itu kan pasti Udah pertimbangan. Pak, kalau ada reshuffle nanti saya usul ini ya. Nggak begitu. Ini kita mau reshuffle. Ya kan? Nah, pasti kira-kira Make sense Pak sih ya. Make sense. kira-kira Pak Prabowo ada calon nggak? Unik sih ya. Jadi Unik. unik sih. Nggak tahu ini mungkin boleh dikoreksi. Ini apalagi ini ganti orang loh. Ini bukan term keduanya Pak Jokowi. Ini Iya, ganti iya. orang. Tapi orang-orang yang mungkin tadi dikata Bang Zulfan ini bukan suatu yang menjadi arahan. Tapi kita tahu kedekatan dengan Pak Prabowo sudah masuk bahkan sebelum selesai. Iya. Iya. Dan kayaknya nggak pernah kayaknya dulu ya Bang. Enggak, Nggak ini pernah. ini Nggak, mempermudah. pertama kali Proses terjadi. mempermudah. Jadi Pak Prabowo nanti begitu dia memimpin kabinet jangan belajar lagi. Iya. Setahun itu wah penyesuaian. Nah, ini kan hukum yang masalah paling berat. Sudah ada orangnya. Keuangan problem yang paling berat. Sudah Juga ada timnya. Sudah ada timnya. Ya kan? Nah, tinggal nih kan investasi misalnya. SDM ini kita nggak tahu kan baru juga Bahlil masuk di SDM. Betul. Tadinya kan dia di BKPM. BKPM. Nah, apa Bahlil lanjut atau enggak nggak tahu kita kan. Gitu. Nah, jadi saya nggak yakin sekali Pak Jokowi nitip orang ke Pak Prabowo. Tapi Prabowo tahu jasa orang. Kira-kira orang yang firm sama Pak Jokowi itu siapa saja. Ya kan? Misalnya Mensesnek, terus terang aja kita bilang, ini orang dekatnya Pak Jokowi. Kira-kira kalau jadi Menteri Pendidikan cocok nggak? Kan gitu. Oh cocok, karena dia mantan rektor. Ya. Kan itu logika-logika itu kan dipakai. Oh cocok nih. Si Pratikno, Mensesnek sekarang menjadi
Apakah Menko Kesra yang membawahi pendidikan misalnya? Ini dugaan semua nih ya, bukan Ya. informasi A1. Bukan. Tapi kan kita begini, dalam politik Tapi kalau kan, kejadian jangan heran Jangan gitu ya. heran ya. dalam politik kan Dukun Julpan Linda. dalam politik kan kita harus berpikirnya logik. Oh, iya. Ya kan logiknya kan begitu. Benar bisa. Ya kan? Kenapa Mensesnek tiba-tiba bisa menjadi Menko Kesra katanya? Gitu. Karena ya dia pernah rektor. Iya. Ya kan? Pernah Mensesnek. Dia tahu semua banyak hal. Iya. Nah, kita taruh di sini dia supaya pendidikan lebih rapi misalnya. Nah, Menko siapa? Perekonomian. Enggak, Menko Polhukam misalnya. Polhukam. Oh, ada Yusril. Ya. Saya memang berapa kali saya ngomong, kalau Prabowo mau enak tidur tentang masalah hukum, pakai 2 orang. Siapa? Satu Yusril, satu Jimli. Jadi tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan baik konsep ataupun teknis di dalam mengatur masalah-masalah hukum ketatanegaraan. Itu mungkin 2 orang paling prolifik mengenai hukum, Lah, iya. menulis tentang Hukum hukum, tata negara. menerbitkan buku Iya. tentang hukum. Iya. Iya. Kalau mau dibagi 2 pun boleh. Hukum tentang hukum secara umum itu Yusril, hukum konstitusi ekonomi Iya. itu Pak Jimli. Jimli. Karena dia sudah nulis buku tentang konstitusi ekonomi, Iya. ekonomi konstitusi. Itu kan enak tidur. Sebagaimana Pak Harto itu tenang waktu masa Pak Darmono, makanya dia nggak ganti-ganti. Percayakan saja. Ah, ya udah. Ya kan, Percayakan coba pada Mensesnek ahlinya. mana diganti-ganti sama Pak. Iya. Terakhir aja masuk Pak Murdiono kan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dan timnya kuat sekali. Hmm. Dan Pak Yusril pernah juga kan membantu Pak Murdiono ya Iya. sebagai Iya. tim untuk apa Dari muda udah di istana. di kan. istana. Nah jadi Bang, kalau kemudian orang-orangnya udah kayak H2O seperti air tadi, apakah Pak Prabowo nanti punya prioritas-prioritas pembangunannya juga akan persis sama seperti Pak Jokowi? IKN, infrastruktur, Ya. kalau soal ini? saya kira kalau pertama soal IKN, kalau IKN pasti dilanjutkan, tetapi tahapnya kan ada. Ya. Ngapain buru-buru? Ada skala Ada prioritasnya skala. nanti. Ya, artinya memang bertahap lah. Terutama kan dalam memindahkan kementerian-kementerian. Iya. Ya kan, ini kan agak repot, Betul. gitu kan. Ya, tetapi kalau prosesnya secara bertahap, kita lihat seperti di Australia atau di Amerika atau di Malaysia misalnya, ya atau beberapa negara, itu kita saja kaget ini. Di banyak negara itu 3-4 kali. Afrika Selatan berapa ibu kotanya? Iya, ada 3, 4. Ya kita ada yang ini urusan ekonomi, ini Iya, urusan iya. pemerintahan, ini urusan ada kan biasa. Cuman kita ini kan begitu karena tidak suka sama Jokowi, jarum jatuh di rumah Jokowi pun orang ribut. Waduh. Bom meledak di tengah pasar orang nggak ribut. Iya. Jokowi apa? Jarumnya jatuh. Padahal kan jarum tuh nggak kedengaran. Saya lagi tidur terganggu sekali itu. Takutnya gitu ya. Itulah kira-kira kalau orang udah nggak suka kan. Iya. Nah, jadi apapun yang menyangkut Jokowi dia nggak suka. Salah aja gitu. Nah, salah. Salah itu aja. itu nggak ada benernya kan gitu. Nah, itulah. Saya sih tetap ya gimana ya, kan sudah ditentukan pemenang pemilu gitu ya. Sekarang ya kita sudah punya presiden yang sudah terpilih. Ya sudah tidak perlu lagi kita apa ya utak-atik apa yang bisa menggagalkan mereka, memisahkan mereka segala macam. Udahlah kita dukung. Nah, ini mungkin pribadi ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan kita dukung yang baiknya. Kalau memang dalam langkahnya itu ada sesuatu yang mungkin kurang baik, yang tentu saja melalui jalur hukum kita protes, kita suarakan, ya kan. Dan Gitu ya. kalau memang harus menggugat ya menggugat. Tapi semua kan basis hukum gitulah. Ya, nggak itu sih, kan gini, itu kan kalau orang berpikir dengan akal sehat. Bang? Masalahnya kita menghadapi orang yang tidak gunakan akal sehat. Yang digunakan emosi, kebencian, nafsu. Udah susah. Begitu kita bangun kebencian, nafsu ini di belakang kita bukan akal sehat, setan semua. Informasi dari setan semua kok, sikat aja itu, hantam aja itu. Memang dia nggak benar itu begini. Jadi nggak ada lagi peluang untuk melihat kebaikan orang. Iya kan? Iya. Iblis kan begitu perannya. Iya. Iya. Jadi jangan sering-sering kritik. Nanti kita Nggak iblis. Nggak gitu. Bukan. Kalau kritiknya ada solusi. Kok kritiknya bukan dasarnya kebencian. Ya, kritiknya ya. untuk melakukan perbaikan. Iya, nggak apa-apa. Supaya solusinya menjadi baik. Itu justru iblis lari. Iya, dia nggak suka. Oke. justru Nggak kayak suka yang gitu. Tapi kalau yang bangsa kebencian, dendam, dengki,
iri, ya kan, nggak suka. Kan begini, Jokowi itu orang apa sih? Anak rakyat, main di pasar, tukang kayu. Ya. Terus enak aja anaknya juga jadi wakil presiden, mau jadi ini, jadi itu. Nggak bisa. Kita kan sekolah jauh-jauh di Amerika. Kita sekolah ini. Kita dulu pernah komisaris ini. Kita pernah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang iblis ego. Suka. Karena ini sifatnya iblis. Karena apa? Iblis itu kan, kenapa dia tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan menyembah Adam? Karena alasannya kan. Iya. Kalau bahasa Arabnya itu ana khairum minar ideal lah gitu. Jadi dalam Quran itu katakan, iblis mengatakan, kenapa kamu nggak mau tunduk kepada Adam, kata Tuhan. Aku kan dari api. Adam dari tanah. Apakah api tidak mulia dari tanah? Itulah akhirnya Tuhan bilang, yang mulia itu Tuhan, bukan kamu. Mau dari apapun kamu. Nah jadi begini nih, orang-orang ini sudah melihat itu gitu loh. Iya. Siapa lu? Siapa lu? Kok bisa ada di situ lu? Ada lu anak rakyat tukang kayu, udah jadi presiden, ya kan 2 kali, terus anaknya mau jadi lagi. Kita ini kan sekolah jauh-jauh. Kita ini ahli teknologi, budayawan segala macam. Lebih mulia dari kamu gitu. Ini jadi kembali lagi memang bahaya kalau sifat-sifat iblis itu masuk ke dalam diri kita. Akhirnya tidak ada lagi kita lihat positifnya. Jangankan orang lain, diri kita sendiri kita nggak bisa lihat ada positifnya. Jelek, Lupa. Setuju. Kita akhiri dulu Politik 442 dengan kata-kata bijak itu ya. Biar sekali-sekali kita terakhirnya bijak gitu loh. Gitu. Bang Zulfan, terima kasih banyak. Terima kasih. Hadir di Politik 442, pasti hadir lagi dong. Iya, insya Allah. Ngobrol-ngobrol Datang lagi kan. Dan kapan-kapan mau lihat studionya yang boleh. Ada 30 ruangan Waduh. studionya. Kayaknya sekalian buat TikTok live kali itu. Enggak lah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau Anda sendiri apa yang mungkin setelah nanti Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, apa yang kira-kira akan hilang ya? Ya, dan apa yang kalian boleh sambung nih sedikit ya. Apa yang kalian harapkan dari pemerintahan Pak Prabowo yang bisa juga muncul sebagai ciri khas dari kepemimpinan beliau selama 5 tahun ke depan? Ditulis di komentar. Presiden dan wakil presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Itu presiden kita sih, presiden Indonesia. Gitu ya, Bang? Ya. Oke. Terima Mantap. kasih, Bang Zulfan. Yuk, makasih. Sepertinya di episode berikutnya presidennya udah lain. Iya dong. Oke, terima Tapi kasih banyak. tetap Bang Zulfan Lintan. Tetap Bang mampir Zulfan ke hadir di sini. sini. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you.